Bagi kita wajib pajak UMKM, kita memerlukan surat keterangan UMKM sesuai dengan PP 23 atau PP 55. Nah, bagaimana tata cara pengajuan surat keterangan UMKM sesuai PP 23 atau PP 55 di sistem Cortex? Silahkan rekan-rekan simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel SPT Online, untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Dan bagi rekan-rekan yang merasa channel ini bermanfaat, rekan-rekan bisa mensupport channel ini dengan memberi buy super thanks. Untuk mengajukan surat keterangan UMKM sesuai dengan PP 23 atau PP 55, silahkan rekan-rekan langsung masuk browser, kemudian silahkan masuk ke alamat cortexdcp.pajak.go.id dan lakukan login. Nah, setelah kita melakukan login, maka silahkan rekan-rekan masuk ke menu layanan wajib pajak. Dan jangan lupa, jika kita menggunakan akun wajib pajak badan atau jika kita ingin mengajukan surat keterangan UMKM untuk wajib pajak badan, maka pastikan rekan-rekan sudah melakukan impersonate. Dan pengajuan surat keterangan ini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan login PIC utama. Jadi bagi kita yang mengajukan surat keterangan PP 55 ini untuk wajib pajak badan usaha, maka kita wajib login dengan menggunakan login PIC utama atau PIC yang memang sudah ditunjuk dan mempunyai role access, kemudian lakukan impersonate. Nah, jika sudah melakukan impersonate ke akun badan usaha, silakan rekan-rekan masuk ke menu layanan wajib pajak, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Kemudian berikutnya, kita akan dibawa ke satu halaman yang menyebutkan jenis pelayanan wajib pajak. Di sini menu-menunya masih kosong, kemudian kita pilih nomor penunjukan. Kita klik saja ikon pencarian, kemudian berikutnya kita akan pencarian janji temu. Nah, di sini kita pilih saja sesuai dengan list yang muncul di situ, sesuai dengan badan usaha yang akan kita gunakan untuk pengajuan surat keterangan PP 55. Kita pilih, kemudian berikutnya akan muncul menu layanan apa saja yang bisa kita ajukan. Nah, di sini kita pilih untuk AS06. Jadi pilih layanan AS06, di mana AS06 ini adalah surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 tahun 2022. Kita klik saja sehingga di bagian kanan nanti muncul kategori sublayanan. Nah, di kategori sublayanan ini kita pilih permohonan sesuai layanan dengan kode AS0601. Nah, di bagian ini kita pilih layanan untuk pemberian surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 tahun 2022. Kita klik saja, kemudian berikutnya akan muncul notifikasi pemberian surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55. Kita klik simpan. Nah, berikutnya kemudian setelah itu kita akan dibawa ke satu halaman untuk kasus. Jadi di bagian ini kita langsung akan redirect ke satu halaman pembuatan kasus. Nah, di sini kita akan mengetahui nomor kasus di bagian kiri atas. Nah, kita langsung saja klik alur kasus. Di bagian alur kasus ini kita klik. Nah, di bagian alur kasus ini kita klik saja menu alur kasus sehingga kita akan dibawa ke halaman berikutnya, di mana di situ detail umum permohonan. Nah, di sini kita disajikan keterangan berupa detail permohonan layanan tersebut. Di sini yaitu surat keterangan memenuhi kriteria sebagai WP berdasarkan PP 55 tahun 2022. Kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah, di bagian detail spesifik permohonan ini kita diminta untuk mengisi jabatan wakil, kita isikan sebagai direktur, kemudian kota atau kabupaten ditandatanganinya formulir. Jadi ini intinya kita membuat formulir secara digital terlebih dahulu. Nah, kita isikan kota atau kabupatennya, kemudian kita scroll ke bawah kembali. Nah, setelah kita scroll ke bawah, kita lakukan penyimpanan. Nah, di persyaratan khusus ini sistem akan melakukan cek secara otomatis, validasi secara otomatis mengenai persyaratan apakah kita memenuhi kriteria sesuai PP 55 atau tidak. Kemudian jika sudah, kita pilih simpan.
sehingga nanti akan ada notif bahwa penyimpanan berhasil dan kita scroll ke bawah. Nah, setelah di bagian bawah, nanti di bagian dokumen keluar CITAS ini, di situ ada satu alur permohonan, yaitu permohonan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 55 atau PP 23. Nah, di sini kita klik Create PDF. Nah, Create PDF ini kita klik, kemudian kita isikan yaitu klasifikasi segera, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di bagian bawah ini kita pilih masa pajak dan jenis pajaknya. Jenis pajaknya PPh pasal 4 ayat 2 PPh final. Kemudian bulan pajaknya apa. Kemudian kita pilih simpan. Maka akan ada notifikasi kembali bahwa dokumen berhasil disimpan atau berhasil dibuat. Kemudian kita bisa mengunduh surat permohonan tersebut yang sudah berhasil kita buat dengan klik download atau preview. Nah, di sini karena kita baru saja membuat permohonan, dokumen permohonan, maka kita perlu menandatanganinya secara digital, yaitu dengan menggunakan kode otorisasi. Nah, untuk menandatanganinya, kita pilih saja sign. Jadi tombol sign ini kita klik. Nah, ini tampilan ketika pengunduhan atau preview file permohonan tersebut, yaitu permohonan seperti ini, formnya secara otomatis akan terisi dan kita diminta untuk menandatanganinya. Dan kita masukkan di sini di kolom ini, ketika klik sign tadi, kita diminta untuk menandatangani dengan kode otorisasi atau digital sertifikat yang kita punyai. Di sini kalau kita di sini impersonate ke akun badan, maka login PIC utama dengan memasukkan passphrase-nya. Jadi silahkan isikan passphrase-nya di sini, kemudian klik simpan. Nah, berikutnya biasanya ketika semisal kita lupa passphrase atau terdapat kesalahan mengisi passphrase kita, maka akan muncul pesan error bahwa passphrase tidak valid. Nah, di sini kalau seperti ini berarti passphrase kita ulangi, kita input, sehingga ketika kita sudah proses input passphrase dengan benar, maka di sini akan muncul keterangan bahwa passphrase corrected dan kita bisa melihat keterangan bahwa di number of signature ini ada keterangan 1 dan tertanda 1. Jadi di sini kalau muncul keterangan 1 seperti ini, berarti kita sudah berhasil menandatangani formulir permohonan untuk surat keterangan memenuhi PP 55 atau PP 23 tadi. Kemudian setelah berhasil menandatangani ini, kita pilih atau kita geser ke bawah, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian scroll ke bawah ini kita lakukan submit. Setelah kita lakukan submit ini, kita klik saja submit, maka akan muncul notifikasi bahwa kasus Anda akan dilanjutkan ke tindakan berikutnya secara otomatis dalam 5 detik. Jadi di sini sistem sudah akan memproses permohonan surat keterangan PP 55 sama persis dengan permohonan yang ada di DJP online yang keluar secara otomatis. Jadi setelah ada informasi seperti ini, kita scroll saja ke bawah. Nah, di bagian bawah ini kita bisa melakukan pengunduhan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM sesuai PP 23 dan PP 55 dengan klik download atau preview. Nah, ketika kita klik download seperti ini, hasilnya langsung surat keterangan sesuai dengan UMKM tadi, surat keterangan UMKM langsung tergenerate secara otomatis. Nah, semisal di case ini ternyata surat keterangan ini tidak bisa kita download atau tidak bisa kita generate, kita bisa mengenerate ulang atau mengunduh ulang melalui menu dokumen. Nah, di sini ketika kita sudah bisa mengunduh tadi, kita scroll ke bawah dan klik lanjut supaya alur kasusnya tertutup, jadi tidak terbuka. Jadi kita klik lanjut, maka sistem akan otomatis muncul keterangan bahwa kasus ditutup. Nah, di sini semisal ternyata surat keterangan tadi tidak bisa kita download atau gagal di generate, maka kita bisa mengunduh ulang melalui menu dokumen. Nah, di menu dokumen ini kita pilih portal saya, kemudian dokumen saya. Nah, berikutnya kita refresh saja, ikon refresh di bagian kiri atas ini, kita klik refresh, kemudian maka akan muncul seluruh dokumen yang sudah berhasil kita generate. Nah, di sini di bagian paling atas
sudah ada keterangan surat keterangan memenuhi kriteria sebagai wajib pajak berdasarkan PP 23 tahun 2018. Nah, dokumen ini sebenarnya secara sistem sudah berhasil di-generate dan kita bisa mengunduh ulang. Nah, kita scroll ke kanan, kita geser ke kanan supaya tombol unduhnya muncul. Nah, di sini kita klik saja tombol unduh sehingga kita bisa mengunduh file PDF seperti ini yang berisi surat keterangan wajib pajak dikenai PPh bersifat final bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 atau PP 55. Nah, sampai di sini rekan-rekan berarti sudah berhasil melakukan pengajuan surat keterangan UMKM sesuai dengan PP 23 atau PP 55. Oke, selamat mencoba, semoga bisa berhasil dan salam sukses selalu dan terima kasih.